Memang itu bisa menjadi salah satu pertanyaan ya tentang keabsahan kita setelah kita membahas bahwasanya secara sanadnya juga bermasalah ini hadis. Dari sisi maknanya juga salah satu kritikannya adalah seperti itu. Kalau dikatakan Rasulullah meninggalkan pusaka yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah, pertanyaan mana sunnahnya Rasulullah yang dikatakan sunnah. Kalau saya mengkritiknya istidlal dengan wasunnati itu pertama begini, kata sunnati atau sunnatan nabiyyah yang disebutkan dalam riwayat Imam Malik itu riwayat tersebut istilah sunnah di situ apakah sama dengan istilah yang digunakan oleh para ulama hadis sekian abad setelahnya yang menyebut hadis Nabi sebagai sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan sunnati, orang bertanya, ya Rasulullah, mana sunnahmu? Apakah sunnahmu sudah terbukukan ataukah tidak? Yang menjadi permasalahan itu para sahabat yang menulis hadis Nabi pun kemudian membakar tuh hadis-hadis Nabi. Kita dari riwayat-riwayat kisah-kisah, misalnya seperti Khalifah pertama Abu Bakar bin Abi Quhafah. Khalifah Abu Bakar mendekati akhir hayatnya mendatangi anaknya Ummul Mukminin Aisyah lalu mengatakan begini, wahai putriku, aku menulis hadis-hadis dari Rasulullah. Mana tulisan-tulisanku tentang hadis tersebut? Ketika sudah dikumpulkan dan kemudian dibakar itu kumpulan tulisan hadis tersebut. Khalifah Umar juga seperti itu. Bahkan beliau yang paling lantang menolak periwayatan orang terhadap hadis Nabi. Apalagi mencatat, meriwayatkan saja beliau melarangnya. Karena menurut beliau adalah kafana kitabullah, cukup kitabullah, cukup Al-Quran. Lah kalau seandainya dikatakan kafana kitabullah, cukup Al-Quran, berarti khalifah tidak mengamalkan dong sunnah Nabi. Tsaqalain tidak diamalkan oleh khalifah. Padahal itu adalah pusaka dari Rasulullah. Yang menjadi permasalahan, oke, pada zaman sahabat Nabi orang langsung bisa melihat Nabi, melihat sunnah Nabi, mendengarkan sabda-sabda Nabi, mengikuti apa yang Nabi lakukan. Anggaplah itu adalah sunnah. Yang menjadi permasalahan adalah generasi setelah Rasulullah wafat, orang yang baru masuk Islam atau generasi yang beranjak dewasa, Muslim beranjak dewasa, yang tidak sempat mendengar Rasulullah berbicara saat mereka dewasa. Sementara mereka akan mendapatkan sunnah Nabi pun nggak bisa, tulisan tentang sunnah Nabi, hadis nggak ada. Yang kedua, periwayatan juga dilarang pada saat itu. Lalu bagaimana pengamalan tentang kitabullah wa sunnati ini? Kita perlu tahu bahwasanya penulisan hadis itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dimulai pada tahun 102 Hijriah, yakni 91 tahun setelah wafatnya Rasulullah. 90. Cukup lama. Berapa generasi itu 90 tahun itu? Kalau satu generasi kita anggap 30 tahun, 3 generasi. Kalau satu generasi itu 20 tahun, 4 generasi setengah. Cukup panjang tentang waktunya. Orang bertanya-tanya mana sunnah yang dikatakan ditinggalkan oleh Nabi itu, yang orang diperintahkan untuk berpegangan padanya. Bahkan diancam oleh Nabi, diwanti-wanti, bukan diwancam, diwanti-wanti, apa yang mau kalian lakukan terhadap dua pusaka ini. Jadi secara makna juga penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya.